Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas satu fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan remaja dan bahkan orang dewasa, yaitu pacaran. Banyak yang menganggap bahwa pacaran sebagai tanda kedewasaan, sebagai cara untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah. Bahkan ada yang berkata, kalau tidak pacaran dulu, bagaimana bisa tahu cocok atau tidaknya? Namun, mari kita kembali melihat kepada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak menolak cinta. Islam sangat memahami perasaan itu, karena cinta adalah bagian dari fitrah manusia. Akan tetapi, Islam mengatur bagaimana cinta itu disalurkan dengan cara yang benar, bukan melalui jalan-jalan yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Perhatikanlah, Allah tidak berkata jangan berzina, tapi Allah berkata jangan mendekati zina. Artinya apa? Segala hal yang menjadi jalan menuju zina, baik berduaan, bersentuhan, komunikasi intens tanpa batas, chatting penuh rayuan, itu semua sudah termasuk pelanggaran. Dan Rasulullah SAW memperjelas hal ini dalam hadis riwayat Tirmizi. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, kecuali yang ketiganya adalah setan. Artinya, setiap kali dua insan berbeda jenis kelamin berkumpul tanpa mahram, maka setan selalu hadir sebagai pihak ketiga, siap menggoda, meniupkan syahwat, dan membuka peluang dosa. Hari ini, pacaran sering menjadi jalan yang dibungkus rapi dengan kata cinta. Padahal, di baliknya ada sentuhan yang dilarang, janji-janji manis tanpa komitmen, komunikasi yang jauh dari bimbingan syariat, dan sering berakhir pada penyesalan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam bukan agama yang membatasi kebahagiaan. Islam justru menjaga kehormatan, menjaga hati, menjaga masa depan kita. Jika kita benar mencintai seseorang, maka Islam mengajarkan jalan yang terhormat, bukan dengan pacaran, tapi dengan pernikahan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menjaga pandangan dan memelihara kehormatan." Jika belum mampu, Islam menawarkan alternatif yang mulia, yaitu ta'aruf, proses saling mengenal secara terhormat, disaksikan wali, tanpa berduaan, tanpa hawa nafsu memimpin arah hubungan. Ta'aruf bukan hubungan tanpa arah. Ta'aruf dimulai dengan komitmen, bukan dengan godaan. Cinta yang tidak dibingkai syariat akan membawa gelisah, sementara cinta yang ditempatkan di jalan Allah akan membawa ketenangan. Pernikahan yang diawali dengan takwa akan berbuah barokah, sedangkan hubungan yang dimulai dengan maksiat, bagaimana mungkin berharap ridho Allah berada di atasnya? Maka mari kita jaga diri kita dan generasi muda kita. Jika mencintai seseorang, temui walinya, bukan genggam tangannya diam-diam. Jika serius, datangi keluarganya, bukan ajak ke tempat sepi tanpa tujuan. Cinta sejati bukan soal berani menyentuh, tapi berani melamar. Cinta sejati bukan tentang aku tidak bisa hidup tanpamu, tapi aku ingin menghalalkanmu agar kita hidup bersama di jalan Allah. Marilah kita memohon kepada Allah agar menjaga hati kita dari perbuatan yang sia-sia dan dari cinta yang tidak diberkahi.
Semoga Allah menuntun generasi muda Islam untuk memilih jalan yang diridhoinya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Akhirnya hanya kepada Allah lah kita memohon petunjuk dan keteguhan dalam menjalankan syariatnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.